mikir caranya. Ya, silakan, Pak. Udah ter-share belum, Pak? Screen-nya. Belum. Belum ya, Pak? Bentar. Kalau ini udah belum, Pak? Ya, sudah muncul. Pertama dari kertas kerjanya untuk contoh soal yang kedua itu uraiannya ada carta hafal dengan awal dari pelayaran nasional pelayaran dalam negeri itu dikenakan PPh 15. Pemotong atau pemungutnya itu disetor sendiri oleh kapalan. Kemudian pihak yang dipotong itu kapalannya. Kemudian tarif yang digunakan adalah tarif efektif sebesar 1,2%, DPP-nya 100 juta, kemudian PPh terutangnya 1.200.000. Sifatnya final, saat terutangnya itu saat transaksi, kemudian setornya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian untuk bookpotnya, adalah yang pertama itu diisi KPP. Di sini saya misalkan dengan pratama pendekaren. Kemudian yang kedua diisi nomor booknya karena nggak ada ketentuan. Jadi karena transaksinya saya misalkan transaksi kedua. Harusnya sih yang pertama karena kan berbeda di bookpotnya. Jadi di sini yang saya buat 02. Kemudian karena PPh 15 terus 15 tahunnya tahun 2020. Nah, NPWP-nya ngasal, NPWP dari si wajib pajaknya, yaitu kapalan. Kemudian NPWP nama dan alamat dari PT Kapalan. Kemudian ada jumlah bruto imbalan, yaitu sebesar 100 juta dengan tarif efektifnya 1,5. Bunten, Mbak Christine, ini ya, jelasin yang ini atau bukti potongnya? Bukti potongnya belum muncul. Oh, udah saya muncul dari tadi, Pak. Maaf. Ini masih Excel penghitungannya. Oh iya. Maaf ya, Pak, sebelum belum. Ya, sebelum Pak. Apakah sudah, Pak? Ya, sudah. Ya, jadi yang pertama untuk mengisi bookpotnya, diisi KPP WP terdaftar, itu Pratama Pendekaren. Kemudian ada yang kedua diisi nomor bookpotnya, karena nggak ditentukan, jadi aku buat transaksinya karena yang kedua, terus strip 15, karena PP 15, terus tahun pajaknya. Kemudian yang ketiga diisi NPWP, nama dan alamat dari si wajib pajak, yaitu PT Kapalan. Dia melakukan, karena dia setor sendiri, jadi di sini yang di atas ini tetap PT Kapalan, kemudian nanti di bawah juga PT Kapalan juga. Nah, yang kemudian keempat ada jumlah bruto imbalan, yaitu sebesar 100 juta dengan tarif efektif dari perusahaan pelayaran dalam negeri, yaitu 1,2%. Kemudian PPh dipotongnya itu 1.200.000. Dan kemudian ada terbilangnya 1.200.000 rupiah. Nah, tempat dan tanggal dari bookletnya, yaitu Tangerang Selatan, 31 Januari 2020. Kemudian pemotong pajaknya itu adalah setor sendiri, yaitu oleh PT Kapalan dengan NPWP-nya PT Kapalan. Kemudian tantangan nama dan cap dari direktur perusahaannya. Ini asumsi saya sendiri, gitu Pak. Terus selanjutnya diisi ke daftar booklet PPh pasal 15, karena dia setor sendiri diisi ke bagian B, yaitu PPh pihak lain yang dipotong dengan NPWP dari PT Jatayu Airlines. Ini tadi pelayaran. Ya, pelayaran 75 juta, kemudian PPh yang dipotongnya 1.350.000. Oke. Nah, terus pada bagian bawah diisi dengan pemotong pajak atau pimpinan, karena dia di
karena bukan kuasa wajib pajak, kemudian nama dan NPWP dari si direktur perusahaan, kemudian tanggal dari pembuatan daftarnya yaitu 5 Januari 2020. Kemudian masuk ke SPM induk dari pelayaran. Yang pertama, karena dia SPT disampaikan biasa, jadi SPT normal, masa pajaknya masa pajak Januari 2020, kemudian MPWP, nama dan alamat dari si WP-nya, kemudian ada atas uraiannya itu imbalan yang dibayarkan terutama kepada perusahaan pelayaran dalam negeri, yaitu 100 juta, tarif 1,2, ya, kemudian PPh dipotong terutang 1.200.000, buat ke bawah, kemudian pada lampirannya ada SSP-nya sebanyak 1 lembar, daftar bukpotnya 1, 3 ada bukpotnya, bukpot 15 itu 1 lembar juga. Kemudian diisi pernyataan dan tanda tangan dari si pemotong pajak atau pimpinannya, dan tanda tangan serta cap dari perusahaan. Di sini lupa buat capnya Pak. Terus kemudian ada tanggal dari pembuatan SPT-nya 5 Februari 2020. Oke, makasih. Coba ke atas lagi, Mbak. Ke atas lagi, Mbak. Coba, Mbak. Oh ya, sebentar, Pak. Nggak, tadi maksudnya S-nya geser ke atas. Iya, Pak. Udah. Sudah, Pak. Oke, ada tanggapan teman-teman? Ada masukan? Ada yang mungkin penghitungannya beda dengan Anda? Izin bertanya, Pak. Boleh nggak, Pak? Iya, silakan, Mas. Mau tanya, kalau misalnya setor sendiri itu dia juga bikin bukpot atau cuma lampirin SSP aja, boleh, Pak? Oke. Ya, tadi Mbak mana? Mbak Kristina tadi bikin bukti foto. Pas Anda bikin bukti foto, Mbak Kristina, itu namanya tadi nama siapa yang Anda potong? Lihat Nama... lagi dong. Lihat potongnya. Kapalan ke kapalan gitu ya. Atasnya siapa namanya? Kapalan juga, Pak. Oke. Kalau dalam kondisi seperti ini, Anda nggak perlu bikin bukti potong, ya, karena dia store sendiri. Kemudian yang kedua, untuk SPT-nya, tadi kayaknya kurang pas ya, coba lihat SPT-nya. Kalau store sendiri itu kayaknya yang nomor 2, Mbak. Ini ya, Pak. Sebenarnya polis hubungan kan itu ada, itu kode KAPKJS-nya sama. Tapi kalau yang di atas itu, kalau saya, kalau kita dipotong ya. Tapi kalau kita store sendiri kayaknya cocok yang nomor ini. Cocok yang nomor 2. Bukan di situ Mbak, yang di atas Mbak. Penghasilan dari Indonesia. Ya, di situ. Oke, nanti di atasnya dihapus. Terus terang saya agak jarang berhubungan dengan PPA pasal 15 ya, karena memang ini jarang. Ini sangat sedikit perusahaan yang bergerak di bidang ini ya. Tetap ada, tapi cuma jumlahnya nggak banyak. Oke, ada tanggapan lagi teman-teman? Tanya lagi, Pak. Boleh nggak, Pak? Yes, oke.
lalu kan dia nggak bikin bukti potong ya Pak jadinya. Itu untuk daftar bukti potongnya tetap dilampirin atau cuma induk aja? Daftar bukti potong coba lihat tadi, Pak. Daftar ya Pak, ini. Yang ke atas. Atas. Itu kan ada poin H atau poin A-nya apa coba? PPh yang dipotong pihak lain Pak. Oh ya. Kalau setahu sendiri nggak ada bukti potongnya juga, Mbak. Nggak ada Pak. Jadi langsung masuk ke SPT masanya. Itu yang atas, PP yang dipotong pihak lain itu berarti punya kita tapi dipotong pihak lain. PP pihak lain yang dipotong berarti ketika kita memotong pihak lain. Untuk dunia pelayaran ini sering ya teman-teman ya, karena kan biasa terjadi di pelayaran. Ini khususnya pelayaran penerbangan jalan. Pelayaran itu kan kita saling sewa menyewa kapal itu biasa. Ya, pas kita tonggak nggak ada, kita sewakan ke pihak lain. Jadi saling sewa menyewa pelayaran, entah itu kapal angkut atau kapal apa tuh biasa. Jadi makanya ada PPh yang dipotong pihak lain, ada pihak lain yang dipotong. Itu Mbak. Tapi kalau dia stop sendiri nggak muncul di sini, bisa dihapus ya. Bisa diatur. Kemudian kita isikan NPWP dari. Baik Pak. Oke, makasih. Ya, ada lagi tanggapan teman-teman? Ya, thank you ya Mbak Christine ya. Bisa di close screen-nya. Ini Mbak Christine lagi di mana sekarang posisi? Medan ya? Ya. Nomor 3. Nanti nomor 3 saya milih Mas Ernest Gabriel ya. Langsung ke SPT aja. Nomor 3. Oke. Siap, Pak. Ya, silakan jelaskan Mas. Jadi langsung ke SPT aja. Nah, karena belum tahu kalau ternyata setor. Jadi di soalnya itu kan, sebentar saya baca. Untuk di soalnya, Nyonya Sherlina charter pesawat milik Jatayu Airlines, sebuah maskapai penerbangan nasional, untuk mengangkut motor Harley Davidson dari Jakarta ke Sulawesi. Dan kemudian ongkos charter sebesar 75 juta dan dibayarkan pada Desember 2019. Nah, kita tahu di sini dia masuk ke aspek pengenaan pajaknya pasal 15 untuk pencharteran perusahaan penerbangan dalam negeri, yang dimana itu adalah Jatayu Airlines. Karena di sini Nyonya Sherlina itu bukan pemotong, jadi untuk pemajakannya itu di-store sendiri oleh Jatayu Airlines. Jadi saya nggak buat SSP-nya Pak, karena saya kira kan pakai bukti potong gitu. Jadi untuk bruto imbalannya tadi sudah dikasih tahu 75 juta, menggunakan tarif efektifnya 1,8%, sehingga didapat PPh yang dipotong itu sebesar Rp1.350.000. Langsung ke SPM Indo. Nah, kemudian di SPM Indo dia masuk ke bagian nomor 5, bagian nomor 5, yaitu imbalan charter pesawat udara yang dibayarkan kepada perusahaan penerbangan dalam negeri, yaitu besar brutonya 75 juta dengan tarif 1,8% dan PPh terutangnya 1.350.000. Oke. Pak. Ya, siap. Makasih Mas Andi ya. Thank you, Ya, boleh bisa di close. Oke, nomor 3 Mas Ernest. Nanti nomor 4-nya saya tunjuk aja sekalian cewek. Agnes Olivia, ada kan nomor 4 ya? Halo Agnes. Share screen. Iya, Ya, Pak. ya, silakan. Nanti Anda nomor 4 ya. Iya. Siapin dulu.
Apa sudah kelihatan, Pak? Yes. Oke, jadi yang soal nomor 3 itu yang jasa maklon mainan anak-anak, PT Mainanku itu menerima jasa maklon, yang mesannya ini Toysq Ltd pada bulan Juli dengan imbalan jasa 5 miliar. Jadi perhitungannya di situ DPP di sini brutonya 5 miliar. Lalu tarif efektifnya itu didapat dari di sini tarifnya 30%, lalu neto khususnya 7%, jadi didapat tarif efektif 2,1, lalu PPh terutang tinggal dikali bruto dikali dengan tarif efektif, hasilnya 105 juta. Nah, di sini saya buat SSP. Nah, jadi SSP oleh PT Mainanku, ini NPWP-nya, alamat saya buat di Tangerang Selatan. Lalu masa pajaknya tadi Juli pada tahun 2020. Lalu tadi angkanya saya cantumkan 105 juta rupiah. Lalu tanggalnya dia setor sendiri. Jadi karena setor sendiri maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi 15 Agustus 2020 saya buat ada tanggal itu. Di sini nama jelasnya saya buat Budi. Lalu kalau untuk SPM-nya saya tidak buat, Pak, karena saya tidak tahu mau nempatinnya di mana, Pak. Untuk jasa maklon, Pak. Jasa maklon ya. Iya. Oke, Maklon bentar. mainan anak-anak. Saya lihat di sini tidak ada harus diletakkan di mana. Kode akunnya juga saya nggak ketemu. Kode akunnya cari sendirilah ya kalau kode akun. Iya. Nggak ada, Mas. Jasa maklon nggak ada. Di kode jenis pajaknya nggak ada. Di sini saya ketik maklon nggak ada, Pak. Tahun 15. Cuma sampai sini aja, Pak. Ya, emang nggak ada berarti. Oke, nanti itu pertanyaan juga bagi saya. Nanti tolong lihat SPT masanya. Ya. Silakan coba lagi, Mas, tadi yang aku lihat SPT masanya tadi. Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Nggak ada, Pak. Berarti laporannya pakai apa ya? Nggak saya lihat. Oke, untuk jasa maklon itu nanti kita sama-sama cari tahu. Saya bikin soal nggak ngelihat SPT-nya sih. Tapi ini case baru ya. Oke, nggak apa-apa. Nomor 4, Mbak Agnes dulu. Mbak Agnes, mangga. Iya, Pak. Silakan. Sudah masuk apa belum, Pak? Belum, tapi ramai sekali. Ini siapa yang... Belum. Oke. Sudah, Pak? Ya, silakan. Jelasin. Anda masih pakai SSP semua ya? Tadi Mas Ernest juga SSP ya? SSP sekarang nggak ada, tapi jelasin aja. Sebab
fisik SSP Oh, iya. surat surat pajak sekarang udah tidak dipakai lagi. Semuanya udah pakai kode billing. Ya, silakan Mbak. Oh iya. Rose Ltd adalah perusahaan memproduksi mesin dari Cina, memiliki perwakilan dagang di Indonesia. Pada bulan Agustus 2020, nilai ekspor bruto sebesar 5 miliar. Jadi, tarif efektifnya itu 0,37%. Asalnya dari hitung-hitungan ini. Terus, PPh pasal 15-nya 5 miliar dikalikan 0,37%, yaitu 18.500.000. Gitu, Pak. Iya. Oke. Berapa? 0,37 ya. Karena dia tarif Iya. profit tax-nya 10% ya. Oke. Iya. Terus tadi saya membuat SSP. Ini yang yang Dijelasin ada apa? background sound tuh siapa nih? Mbak Agnes ya? Punten. Bukan. Suara mobil ini bukan ya? Tolong yang lain tolong di mute dong. Gimana, Pak? Gitunya. Oh, iya, iya. Ya, silakan Mbak Agnes, lanjutkan. Terus SSP-nya seperti ini. Karena dia BUT, jadi saya ngisi NPWP, terus namanya WPR Rose Ltd dari Cina. Terus kode akun pajaknya 411128, jenis setoran 413, uraian pembayarannya PPh pasal 15 atas penghasilan KPDA. Masa pajak Agustus tahun 2020 sebesar Rp18.500.000. Disetor maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, tapi saya buatnya 10 September 2020. Sudah, Pak? Oke. Yes. Makasih ya, Mbak Agnes. Ada tanggapan teman-teman? Iya. Untuk SPT-nya pun kalau nggak salah yang KPD, yang kantor perwakilan dagang atau representative office sama maklon tuh nggak ada. Kalau mungkin di SPT nggak ada, berarti itu kemungkinannya tidak diakomodasi di SPT, store aja ya. Yang pertanyaan kita itu adalah kode jenis kode akun pajak dan kode jenis setorannya. Nanti tolong dicari kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk jasa maklon mainan anak dan kantor perwakilan dagang. Kalau Mbak Agnes tadi kode jenis setorannya berapa, Mbak? Halo? Halo? 413, Pak. 413. Oh iya, 413. 41. Ya. Kalau yang tadi Mas yang jasa maklon tadi itu kodenya 499. Ya. Jadi kalau untuk jasa maklon itu memang tidak ada masuk ke SPT sehingga tidak ada. Tapi pas nyetornya tadi kayak Mas tadi kan nanya. Itu yang penting ada store, kodenya itu 411128, kodenya 499. Saya udah cari nih. Kode KJS-nya 499. Sedangkan untuk yang tadi betul Mbak Agnes bilang kodenya adalah 4 untuk yang ini ya, kantor perwakilan dagang 413. 413. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yes. Ini kalau yang seperti yang nomor 3 itu ada istimewa dengan perpajakan gitu, Pak. Dia nomor disebutkan kalau PT Mainanku yang maklon ini dia punya hubungan istimewa, Pak. Nggak ngefek. Itu cuma nanti ngefeknya ke transfer pricing-nya aja. Pak tarif nggak ada efeknya. Gitu, Mas. Anda kan belajar di ini juga kan, ada yang namanya transfer pricing terkait dengan apa tuh, arm length price lah itu. Nanti kaitannya dengan sana. Tapi kalau untuk tarif, tidak ada. Oke. Ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya, Pak. Siap.
Nah, silakan Mas. Kenapa kalau KPDA ini kita nyesuaiin BPT-nya ya Pak? Pak, kalau yang Dengan apa? di BPT-nya tadi kan disesuaikan 10%. Sementara Ah, yang tadi itu yang pelayaran itu dia nggak nyesuaiin Pak. Model aturannya saya lihat sama dan di yang putusan pengadilan 2,64. iya Pak. Di putusan pengadilannya pun dibilang perlakuannya sama dengan kantor perwakilan dagang asing Pak. Jadi akhirnya dia kenanya 1,32 itu. BPT-nya nggak disesuaikan. Kalau ada P3B-nya memang sesuai tarif dalam, bukan sesuai tarif. Lihat pengenaan perpajakannya di P3B, Mas. Di soalnya disampaikan nggak? Ada pertanyaan soal ini atau kalau yang tadi yang di classroom? Dua-duanya Pak. Karena itu nyambung kalau saya lihat di ini putusan pengadilan yang tadi saya tulis itu Pak. Kalau kantor perwakilan dagang, kalau untuk shipping itu Mas, shipping, flight, shipping, air transport itu memang ada pasal sendiri di P3B ya. Di situ jelaskan kalau tadi case yang kita tadi bahas di classroom itu memang dijelaskan pengenaan perpajakan oleh negara sumber itu 50%. Jadi kalau tarif 2,64 yang kita kenakannya nggak 2,64 tapi kenakannya 1,32. Gitu ya. Iya Pak. Jadi di putusan pengadilan yang tadi saya itu tuh dibilang kalau dasar hukumnya itu adalah sudah mempertimbangkan branch profit tax. Terus tetapi kenapa tetap ditagih 2,64 gitu sama DJP gitu kan. Terus akhirnya majelis memenangkan dengan tetap nge-statement sudah mempertimbangkan itu. Jadi dia nggak ngerubah branch profit tax-nya, tarif 2,64 itu langsung dikali 50% sesuai P3B. Sesuai P3B Mas, soal aturannya sesuai P3B. Ya, hukum tetap kita menganut ke P3B, jadi nggak ngenakannya 2,64, 1,32. Oke? Oke Pak. Kita pakainya tetap 1,32. Bentar, teman-teman, saya baru aja buka lagi. Ternyata untuk kantor perwakilan dagang asing itu SPT-nya beda ya. SPT-nya itu dia pakai sesuai Cap 667 tahun 2001. Nanti saya share ke Anda ya. Ini SPT khusus untuk ya. Nanti saya share ke Anda. Ada pertanyaan teman-teman. Jadi yang nggak ada SPT-nya itu adalah jasa maklon. Maklon itu memang nggak ada SPT-nya, tapi kalau untuk kantor perwakilan dagang itu saya cari ternyata ada. Sesuai Cap 667. Jadi nggak pakai SPT yang umum ini ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Udah agak lewat nih. Nggak apa-apa ya. Anda habis ini ada kuliah? Nggak ada? Nggak ada Pak. Oke, makasih. Saya yang ada nih, saya ngajar 4, habis ini setengah 2. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti saya masih ada, kita minggu pertemuan next meeting, kita kuis untuk PPA final. Kemudian nanti studi kasus yang saya sampaikan setelah ini ya, atau mungkin ntar malam itu studi kasus terakhir. Tapi saya minta Anda buat untuk semua SPT. Ya. Anda buat untuk semua SPT, sebab saya baru aja dengar nanti untuk UAS nanti Anda ngisi SPT. Jadi saya ingin ada praktisnya lebih lanjut. Mungkin meskipun nanti UAS-nya itu cuma SPT induk, tapi Anda praktisnya harus mengcover semua. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Stay at home. Nah, saya kalau bilang stay at home ya, meskipun udah new normal, benar-benar normal nih. Kayak nggak ada apa-apanya nih, aduh. Tapi angka-angka terus bertambah, jadi saya tetap minta Anda selaku anak-anak saya, tetap Anda stay at home, stay safe, stay strong, stay fit. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.